Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini hari Kamis teman-teman, tanggal 7 Oktober tahun 2021. Nah, banyak yang bertanya kepada kami di Wani Duren, kapan sebenarnya pruning dan potong pucuk? Teman-teman ya, pruning dan potong pucuk itu sifatnya opsional, suka-suka kita teman. Tidak ada pedoman yang baku ya, tetapi kami punya pendapat yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong berkebun durian ya, kita harus paham bahwa buah durian itu menempel pada cabang, terutama cabang-cabang primer teman-teman. Ya, cabang primer itu seperti apa? Ya, ini tak kasih tahu teman-teman. Ya, ini tak kasih contoh. Cabang primer itu, ini kami sebut cabang primer nih teman-teman. Ini cabang primer. Kita coba naik ke atas. Ini cabang primer. Nah, cabang sekunder itu adalah menempel pada cabang primer. Ini kita sebut cabang sekunder. Cabang kedua. Ini cabang utama. Ya, ini cabang utama. Nah, tujuan pruning adalah menyeleksi cabang-cabang primer yang diperlukan, yang tidak kita buang. Supaya apa? Misalnya ini cabang ini bagus ya teman-teman, ini bagus, cabang bagus, ini tidak. Nah, supaya nutrisinya fokus di sini ya kita buang. Ini contoh aja. Nah, ini tidak bagus, kita buang teman-teman. Nah, kita buang. Yang tidak kita anggap tidak bagus, ini bertemu teman-teman ya. Ini kan bertemu, kita buang ya, kita buang. Yang tidak perlu kita buang teman-teman ya, kita buang nih. Supaya apa? Nutrisi fokus pada cabang yang kita kehendaki. Nah, yang kita kehendaki, yang tidak kita kehendaki kita buang. Nah, ini yang tidak, coba kita naik ya. Yang naik, yang kita tidak kehendaki, ini cabang. Nih, ini juga kita buang. Kita tidak kehendaki itu. Baik primer atau sekunder yang tidak kita harapkan ya kita buang. Itu pruning. Tujuannya apa? Ya itu tadi teman-teman, supaya nutrisi fokus pada cabang terutama primer yang kita pelihara, kita rawat. Karena disitulah nanti buah durian itu menempel teman-teman. Naik kita ke atas. Nah, dari atas ini kita seleksi dulu mana yang cabang primer yang tidak perlu. Nah, ini contoh. Yang tidak perlu kita buang teman-teman. Nah, ini juga tidak perlu. Nih. Nah, ini sekundernya juga kita tidak perlukan, kita buang. Nah, ini kita buang teman-teman. Ya, kita buang. Nah, yang tadinya rimbun ini kelihatan sudah tidak rimbun lagi teman-teman, karena cabang-cabang yang kita anggap tidak berguna kita buang. Yang tidak berguna kita buang teman-teman. Nah, sekarang nih masih ada lagi. Kalau ada, lakukan, nggak usah ragu-ragu teman-teman. Ini kita anggap tidak perlu ya, kita buang. Nah, sekarang tampilannya sudah berbeda. Tadinya agak rimbun, sekarang sudah tidak begitu. Tapi ya, setelah kita pruning nanti, nutrisinya yang tadinya terbagi kemana-mana akhirnya fokus pada cabang-cabang yang kita inginkan ya, yang kita inginkan. Nah, ini ke bawah kita buang aja meskipun besar ya, kita buang. Nah, sekarang potong pucuk. Nah, biasanya kami itu menghitung cabang. Ya,
Kalau sudah ada cabang 20, cabang primer 20, biasanya saya potong pucuk. Kenapa 20, teman-teman? Alasan saya sederhana sekali, teman-teman, ya. 20 cabang, kalau dalam satu cabang isinya 3, itu satu pohon sudah isi 60, teman-teman. Satu pohon sudah isi 60. 60 dalam satu pohon itu sudah luar biasa, ya. Nah, itu. Jadi opsi potong pucuk kami lakukan pertama karena kami tidak ingin pohon tinggi. Itu alasan kami pertama. Karena apa? Pohon yang tinggi perawatannya sulit. Perawatannya sulit. Kemudian kapan dipotong pucuk dilakukan? Saya biasanya berpedoman setelah ada cabang primer sebanyak 20, ujungnya pasti saya potong. Ya, kenapa begitu? Saya tidak ingin pohon durian saya tinggi. Yang kedua, begitu kami potong akan terjadi pembesaran cabang utama dan batang utama, terjadi pembesaran pada batang utama dan cabang-cabang primer yang kita kehendaki, teman-teman. Nah, coba kita hitung ada berapa cabang yang sudah ada, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, ada 25 kita potong di sini aja, teman. Ya, kita potong di sini. 25 cabang kan sudah cukup, teman-teman. Ya. 25 cabang menurut saya udah bagus lah. Makanya kita potong di sini, ya. Kita potong di sini. Nah, kita potong. Nah, kita potong. Jadi dari atas itu sampai bawah itu sudah ada 25 cabang. Cukup menurut saya. Kalau isinya satu cabang itu 3, udah cukup. Ya, mau berapa? Nanti begitu kita potong pucuk, ya, begitu kita potong pucuk, pasti ada yang naik. Ya, nanti ada yang naik, teman-teman. Ya, yang naik ada 2 kemungkinan. Kalau saya menghendaki yang ini, itu naikkan. Ini nanti kita tarik turun. Ya, ini kita tarik turun. Nah, kebetulan, ya, bibit ini bagus. Karena apa? Cabang-cabangnya sudah relatif mendatar. Jadi sementara tidak perlu ditarik dulu, biarkan aja, ya, biarkan aja. Nanti kita lihat apa yang terjadi setelah 3 bulan. Potong pucuk dan pruning, teman-teman. Jadi potong pucuk pruning itu bukan batasannya usia, tetapi kita lihat apa fisik pohon, teman-teman. Jadi batasannya bukan usia, tetapi kita lihat fisik pohon. Itu penting. Nah, harapan kami setelah pruning dan potong pucuk terjadi nutrisi akan lebih terarah pada cabang dan batang. Cabang tentunya yang kita kehendaki, batang semakin besar, cabang juga semakin membesar. Kalau itu terjadi, maka pohon durian kita akan cepat membesar dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Kalau cabang dan batangnya sudah kuat untuk menopang besarnya buah durian, artinya apa? Sudah siap untuk dibuahkan, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, begitulah kira-kira, ya, apa yang harus kita lakukan. Apakah kita perlu pruning? Apakah perlu potong pucuk? Sifatnya opsional. Jadi suka-suka. Mau potong pruning brundul, nggak apa-apa. Itu juga suka-suka. Karena apa? Kita yang tahu karakter pohon di kebun kita. Paling tidak dengan video ini teman-teman bisa belajar apa yang kenapa harus potong pucuk, kenapa harus pruning. Oke, teman-teman. Dewani Duren dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kabupaten Banyuwangi, berbagi. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.